Boleh nggak? Kurban atas nama orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa awwala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Pagi ini kita bisa bersilaturahim. Tidak seperti biasanya ini tanggalnya di ahad kedua, karena ahad ketiga kita masuk hari Arafah gitu. Karena hari Arafah ya kita puasa, maka tidak bisa sarapan seperti yang ditawarkan tadi. Kayak ini ada sarapan gitu. Sebelum kita baca Riyadhus Shalihin, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak-bapak Ibu-ibu, bahwa pemerintah Saudi Arabia untuk tahun ini memutuskan, ya, dengan keputusannya itu berbeda dengan pemerintah Indonesia. Jadi keputusan pemerintah Arab Saudi itu sudah kita terima informasinya pada malam Jumat tengah malam itu saya dapat kiriman informasi dari Arab Saudi Arabia bahwa tanggal 1 di Arab atau di Saudi hari Jumat. Padahal Bapak kalau mau menghitung dengan hisab itu tinggi hilal di Makkah itu 1 derajat 47 menit. Itu tidak terlihat ya begitu, 1 derajat 47 menit ya, karena Saudi memang menggunakan ru'yah murni. Ini sebelum saya teruskan, kalau boleh saya usul Pak, nanti ini agak kesana ini yang bapak-bapak sebelah sini, sehingga saya tidak begini-begini. Oh, iya. Gitu. Gitu ya. Yang akan datang aja. Oh iya. Ketinggian 1 derajat 47 karena memang Arab Saudi tidak memakai hisab untuk 3 bulan Pak. Khusus 3 bulan tidak memakai hisab. Tapi yang lain pakai hisab. Hisabnya kriterianya sama dengan Muhammadiyah. Cuman mereka tidak menamakan wujudul hilal. Mereka kriterianya 0 derajat. Tapi untuk bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, mereka menggunakan ru'yah murni. Jadi ru'yah murni itu sesuai dengan ada yang mengklaim melihat hilal, begitu kemudian dari para peru'yah itu menyampaikan sudah melihat hilal, maka hasil ru'yahnya itu menjadi landasan dasar untuk keputusan tanggal 1 awal bulan. Begitu. Sementara pemerintah Indonesia menggunakan hisab kriterianya namanya imkanur ru'yah. Di Indonesia kemarin Pak, hari Kamis itu istimewa itu malam hari, setengah 8 malam. Karena istimewanya malam hari, maka otomatis istimewa itu menggenapkan bilangan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Maka hampir dapat dipastikan kriteria imkanur ru'yah itu tanggal 1-nya adalah hari Sabtu, bukan hari Jumat. Muhammadiyah apalagi? Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah menetapkan, karena memakai kriteria wujudul hilal. Apalagi besok tahun depan
bahwa bagi kalian Muhammadiyah menggunakan kriteria yang baru yang kemarin sudah disepakati di Pekalongan, menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Jadi Muhammadiyah memakai itu. Nah, Ibu dan Bapak Rahimahullah, karena kemudian berbeda, maka bapak-bapak ibu-ibu satu yang berkurban. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Iza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Barang siapa di antara kalian yang sudah mengetahui kapan bulan Dzulhijjah, kita tahu kapan bulan Dzulhijjah? Tanggal 1 dia? Tanggal 1-nya dari Sabtu. Kita tahu itu. Dan wa arada ahadukum ayyudhiya, di antara bapak-bapak ibu-ibu ada yang berkehendak untuk berkurban. Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tahan untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya. Mulai kapan, Pak? Tanggal 1. Jumat malam. Ya, mulai Jumat malam, karena masuknya tanggal 1 itu Jumat pada maghrib. Jadi batasnya maghrib dari Jumat. Waduh, dari potong nih, Pak. Ya, itu namanya fadilannya. Kalau bapak-bapak kemudian potongnya itu kemudian tidak potong, ya insya Allah dapat pahala sunahnya, gitu ya. Sampai kapan Ibu Bapak tidak potong rambut, potong kuku? Hatta yudhiya. Dalam hadis lain, potong rambut dan potong kuku, tidak potong rambut, tidak potong kuku itu sampai penyembelihan. Sampai penyembelihan. Nah, di tempat Bapak Ibu kapan penyembelihannya? Apakah tanggal 17 atau tanggal 18? Ya, atau tanggal 19? Ya, begitu. Nah, monggo. Yang kedua, di waktu ketika kita kajian di mana? PG, ya, PCM malam hari itu. Nah, di PG itu sudah kita sampaikan bulan Dzulhijjah itu, Ibu dan Bapak, itu memang berbeda dengan bulan-bulan lain dalam kalender Hijriah, di mana hari-harinya punya nama. Hari-harinya punya nama. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 hari Tarwiyah. 9 hari Arafah, 10 hari penyembelihan Udhiyah, 11, 12, 13 Tasyrik. Itu punya nama dan itu urutan Ibu. 8, 9, 10, 11, 12. Berurutan. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan hari ke-9 di dalam kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah. Saya ulang, puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari ke-9. Bapak-bapak ibu sudah pirsa kapan tanggal 1-nya? Sabtu. Maka urutkan hari ke-9-nya itulah Bapak Ibu berpuasa Arafah. Kapan itu? Minggu. Hari Ahad. Enten jagoan betul? Enten. Nah, kalau jagongan ada ya jangan jagong begitu, snacknya dibungkus mau. Saumu yaumi Arafata, kata Nabi. Saumu yaumi Arafata, puasa hari Arafah. Yukafiru sanataini, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. Yukafiru sanataini, menghapuskan dosa 2 tahun. Ma'adiyatan wa mustaqbalatan, 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan. Tapi nanti jangan dipahami itu apa adanya letterlock ya Pak. Jadi karena Bapak Ibu sudah berpuasa Arafah, sudah dihapus dosa yang lewat dan sudah yang akan datang, terus kemudian yang akan datang Ibu berbuat sesukanya. Kenapa? Belum kan sudah dihapus dosa-dosa.
Ini kelebihan, keutamaan, fadilah yang begitu bagus. Nah, ada pertanyaan, bagaimana puasa Arafah? Apakah ada hubungannya dengan wukuf? Gimana Pak? Di sana wukuf, di Saudi wukuf, kita berpuasa Arafah, artinya kita puasa Arafah manut wukuf atau tidak? Betul. Tidak. Gimana Pak? Tetap jawabannya ada yang iya kan tidak ya? Kalau manut ya besok Kalau gimana manut? tanggal? Besok gimana? Nah, kalau manut besok gimana? Karena urutannya puasa Arafah, besoknya Idul Adha. Urutannya gitu Pak. Harinya itu. Harinya itu, hari ini kita puasa Arafah, besoknya itu udhiyah. Urutannya. Jangan lupa, hari ini udhiyah, hari ini puasa Arafah, sholatnya lusa. Ada hari yang dilewati. Nah, terus hari yang dilewati namanya hari apa? Ada. Puasa Arafah, Bapak sekalian, itu puasa yang dilaksanakan hari ke-9 dan tidak berkaitan dengan wukuf di padang Arafah. Ya memang di Saudi, di tanah Arab sana dilaksanakan wukuf. Wukufnya itu memang tanggal 9. Wukuf itu tanggal di sana. Sana. Lah kita sudah menentukan tanggal satunya beda dengan Saudi. Maka kita mengikuti tanggalnya Saudi, tanggalnya kita ngikut tanggal kita. Kemarin sudah saya sampaikan di Masjid Nurul Iman. Ya. Kalau ibu dan bapak berpuasa Arafah karena wukuf, kalau wukufnya libur, bapak ibu puasa enggak? Puasanya ya. Wukufnya libur, bapak ibu puasa enggak? Puasa. Berarti tidak ada kaitan? Kemarin COVID ada. COVID ada haji enggak? COVID ada haji. COVID masih ada haji nggak Pak? Tapi untuk lokal. Yang terakhir, Saudi Arabia menghapuskan haji, tidak ada haji itu pada saat wabah meningitis. Ketika wabah meningitis, pemerintah Arab Saudi kemudian membatalkan ibadah haji, tidak ada haji. Terus kemudian tahun berikutnya jamaah haji wajib vaksin meningitis sampai hari ini. Nah, sehingga nanti ini tidak ada berkaitan. Rasulullah Muhammad SAW, nanti lihat Bapak Ibu dalam puasa Arafah, Rasulullah sudah terbiasa puasa Arafah itu semenjak mudanya sudah terbiasa puasa Arafah. Bahkan ketika beliau ada di Madinah, Rasul berpuasa Arafah. Ada wukuf nggak? Bapak Ibu ada wukuf nggak? Ada wukuf. Orang jahiliyah, orang Quraisy itu yang melaksanakan wukuf Pak. Karena itu memang syariatnya Nabi Ibrahim. Terus turun-turun, cuman kemudian tata pelaksanaannya berbeda. Pelaksanaannya kalau dalam Ibnu Qudamah Al-Mughni itu disebutkan apa namanya Pak? Yang putih-putih itu joget-joget, maaf, pakai bajunya tidak lengkap begitu. Nah kalau Rasulullah puasa, berarti puasa berkaitan dengan wukuf. Lah kok di situ ada wukufnya model begitu, Rasulullah kok puasa begitu? Nah begitu. Sehingga oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saya mengingatkan saya pribadi dan Bapak sekalian, karena puasa Arafah itu luar biasa. Maka catat nanti tanggal berapa Bu? Pak? Tanggal 9 hari Ahad. 9 Arafah Dzulhijjah, jatuhnya pada hari Ahad. Hari Ahad. Latihan Ahad gitu Bu. Ya, latihan Ahad. Harinya apa? Nah, gitu. Itu kan aslinya kan namanya itu harinya. Ngarani radikal. Coba? Ngarani radikal. Jawabannya cuma satu kata itu, Ben. Ya begitu. Nah, maka Bapak sekalian, monggo. Hari kita persiapan untuk puasa Arafah. Puasanya hanya satu hari. Sebenarnya ini puasa Dzulhijjah itu pilihannya 2 ya Bu ya, Bapak. Pilihannya 2. Kalau hadisnya itu tanggal 1 sampai tanggal 9.
ya, 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau tanggal 9 saja, namanya puasa Arafah. Tanggal 8 bukan Pak ya, tanggal 8 tidak, karena tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu hadisnya doang, Muhammadiyah tidak pakai ya, jadi hanya puasa 1 hari, tanggal 1 sampai 9 hari, atau tanggal 9 saja. Bapak Ibu pilih yang mana? 1 hari. Jadi sebenarnya kalau mulai dibudayakan tanggal 1 sampai 9 hari ini tidak ada sekali. Tapi sudah diumumkan Pak Husin tadi, nanti ada sarapan. Ya sudah, sarapan aja Ibu ya. Puasanya hari Ahad depan. Saya kira demikian, ini informasi. Atau mau ada yang mau bertanya? Atau ini kesempatan ini mau bertanya tentang kurban begitu? Terus Budi, monggo kalau ada yang mau tanya, monggo Pak. Menyikapi perbedaan antara waktu Saudi sama Indonesia gimana untuk puasa Arafah itu? Menyikapi perbedaan Waktu. Kalau Saudi Arabia kan tanggal 15. Kasan sini kan 16. Terus Menyikapi untuk puasa Arafahnya itu gimana? mensikapinya gimana Pak? Tetap puasa. Sikap kita tetap puasa. Tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjahnya kita kapan? Ahad. Jokowi. Kita itu Pak. Kalau mereka gimana? Ah, biarin mereka. Nah kita gimana sikapnya? Ya udah. Bos, ini nggak usah tergoda. Atau apalagi wah ini nanti masa baru. Sana tanggal 15 ya kita puasa, gitu. Sini tanggal 16 ya kita puasa. Puasanya 2 kali, ikut sana ikut sini gitu. Enggak ada dalilnya. Nah, ya Pak. Ada yang lain? Atau mau tanya kurban? Kemarin kalau kita pas di Nurul Iman itu ya, yuk, membahas tentang kurban. Sama Bu, Pak. Jadi tidak ada masalah ya kurban ya. Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan ya Bu ya. Atau nanti sambil jalan barangkali nanti ya Bapak Ibu sekalian ada yang mau menanyakan berkaitan dengan kurban itu, insya Allah Senin depan kita akan. Yang sering ditanyakan itu Pak, kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, boleh tidak? Kurban atas nama orang yang sudah meninggal, boleh tidak? Betul? Ini kan di potongan pendek, video pendek-pendek begitu, entah itu Reels, TikTok, apa yang itu betul. Kurban di atas namakan orang yang sudah. Pada tahun 2014, Bapak sekalian, 2014 ya sampai tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret itu Munas Masjid Tarjih di Palembang, salah satu yang dibahas adalah kurban yang diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Jadi, kurban diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Boleh tidak? Tidak. Kecuali ada pengecualian. 1. Nazar, 2. Wasiat. Saya nazar, kalau anak saya lulus, insya Allah kurban. Ya? Kok medit? Kata orang Arab kalau nazar seperti itu orang yang pikir. Itu orang Arab apa kita Jawa? Ini sudah masuk rahasia ini rasanya. Ya, rasis ini. Jadi begitu Ibu, nazar, ya. Tapi begitu pas mau kurban itu, kemudian Allah memanggil saya, meninggal, belum sempat berkurban, maka keluarganya
Berkorban mengatasnamakan. Yang kedua wasiat. Wasiat begitu juga. Ketika ada bapak kita, orang tua kita wasiat, kalau tahun depan saya akan kurban lah ya, bapak mau kurban, kayak aku nyelangi ini berkumpul lemari bocoran gitu. Nah gitu kan. Dan wasiat itu begitu menjelang mau kurban, bapak meninggal. Putra-putranya ingat, oh ya bapak pernah wasiat mau kurban, sudah nyelengi di umplung itu, ya sudah. Lalu kita buka umplungnya, dibuka isinya 50.000. Kurunannya 3,2. Kurunannya 50.000. Ya sudah, berkurban atas nama orang yang. Nah jadi begitu ini bapak sekalian. Sudah itu sepakat di situ aja. Ini Pak, mirip ini merekayasa kasus. Dalam satu keluarga itu sudah niat untuk berkorban itu kan sekian bulan, bahkan mungkin 1 tahun sudah direncanakan. Walaupun orang yang meninggal itu tidak menyampaikan ikrar wasiat, tapi di keluarga itu pasti ada kesepakatan besok kita tetap, atau kami keluarga itu tetap korban. Kebetulan yang tadi akan merencanakan korban sudah meninggal. Itu korbannya diteruskan apa tidak, Pak? Kurban itu di atas namakan siapa? Kurban itu di atas namakan siapa? Kepala rumah tangga. Satu contoh Pak. Di keluarga saya sudah tradisi, misalkan di keluarga saya sudah tradisi, setiap tahun kurban. Tradisi gitu. Sudah mentradisi di setiap tahun, pokoknya keluarga kami kurban. Biasanya di atas namakan saya sebagai kepala keluarga. Kemudian Pak Ibu, saya meninggal. Ya, begitu saya meninggal, panjenengan ayat. Saya meninggal Pak. Begitu meninggal, kan tradisi ini berjalan. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, itu di atas nama siapa? Yang hidup. Yang hidup. Siapa yang hidup? Istrinya, karena kepala keluarganya menjadi istrinya. Di atas namakan istrinya. Maka pahalanya akan mengalir Pak, baik kepada saya maupun kepada orang tua. Makanya Pak Ibu nanti dalam hal menyebut nama itu seperti hanya Rasulullah itu kan, Rasulullah 2 kambing besar itu tugas itu ya. Rasulullah ketika menyembelih, beliau menyampaikan hadza minni wa ahli, hadza minni wa ummati. Maka bismillahi Allahumma taqabbal hadza min siapa? Min Anis. Sebutkan keluarganya Pak dan keluarganya. Sebutkan nama dulu, baru keluarganya. Keluarganya ikut. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Aku nggak tahu disebut. Nggak usah khawatir. Pahala mengalir. Ya, ya. Jadi kita Pak disebut namanya, kemudian keluarganya. Pak, mohon maaf Pak Sugeng dan keluarganya. Begitu. Allahu Akbar bersyukur. Nah seperti itu. Ada Pak? Iya. Ada lagi? Oh, ya, silakan. Yang pertama, bolehkah itu menjual kulit sapi hewan kurban? Bismillah, pertanyaan pertama, bolehkah kita itu sebagai panitia korban menjual kulit sapi hewan kurban, karena kan pengurusan kulit itu sangat lama dan tidak memungkinkan. Kemudian pertanyaan kedua, itu sudah menjadi tradisi itu kebanyakan masjid mengambil daging kurban untuk dimasak konsumsi panitia. Nah, bagaimana hukumnya terkait 2 kasus tersebut? Demikian. Di Munas Tarjih tadi 2014 di Palembang, Munas Tarjih ke-28 itu salah satu yang dibahas adalah panitia. Karena memang di Munas Tarjih itu membahasnya tentang kurban, sebelum kurban. Panitia. Boleh nggak ada panitia Pak? Satu itu dulu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Panitia itu fungsinya adalah membantu sahibul kurban, muqarrib yang akan berkurban, membantu. Idealnya kan orang berkorban di tata laksana sendiri. Ya, ini ada 7 orang, Pak.
dilaksanakan kita sendiri. Tapi kan tidak. Maka ada panitia, mungkin juga dibantu sama yang lain. Itulah bagian syiar agama Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj ayat 34. Ya, 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Jadi panitia boleh enggak? Boleh. Apa tugasnya? Membantu sahibul kurban atau muqarrib. Lah lantas bagaimana dengan kulitnya? Ini persoalan kulit ya Pak. Kulitnya bagaimana? Jelas bahwa sahibul kurban larangannya adalah tidak boleh menjual kulit atau bagian semuanya atau sebagian dari daging kurban atau bagian dari hewan kurban itu sahibul kurban tidak boleh menjual. Yang kedua, bagian dari hewan kurban itu tidak boleh untuk menjadi upah. Misalkan jagal Pak, jagal upahnya das kepala. Simbah-simbah. Nah, makanya ada ngomong-ngomong jagalnya dua das. Wah itu rame. Jagalnya dua das. Ternyata dasnya siapa? Kasih dewi. Sikil. Iya begitu. Sama seperti kalau bapak-bapak ibu-ibu prasmanan gitu kan, ada tengkleng Pak. Tengkleng apa? Tengkleng das. Tengkleng das. Dasnya dewi kita bener. Isinya udah habis tinggal uangnya kok. Kan itu dulu. Jadi sahibul kurban tidak boleh jual. Nah terus bagaimana kulitnya? Ada dua di dalam nas itu tadi. Satu disedekahkan, ya misalkan ke masjid, ke panti yatim, ke yayasan sosial mana begitu, kulitnya diberikan, biarkan mereka yang menjual. Panitia tadi fungsinya sebagai apa? Membantu. Panitia boleh membantu menjualkan. Jadi, tapi itu atas namanya ke yayasan sosial tadi atau ke masjid, begitu, membantu. Jadi nanti tidak boleh ngambil kita ewangi 10% ya, nggak bisa. Sudah murni. Lebih selamat tapi ya kasihkan ke panti yatim, biarkan panti yatim ya jual. Masjid, tampil masjid yang jual. Itu lebih aman. Nah, bagaimana kalau kemudian mengambil sebahagian daging itu kemudian dimasak? Boleh nggak? Nggak boleh. Prinsipnya boleh, tapi begitu matang dimakan oleh semuanya. Dimakan oleh semuanya. Bapak Ibu ini sudah matang, sudah siap, misalkan gitu. Tapi memang sudah siap itu. Jadi ya begitu. Ini sudah siap, sudah matang. Monggo silahkan dinikmati, khusus bagi yang mempunyai ID card panitia. Nah, padahal. Nah, artinya apa? Itu dikhususkan untuk tidak boleh. Yang itu tidak boleh. Kalau mau masak Pak, ibu-ibu, kalau mau masak, jadi sebagian itu mau masak, dimasak untuk siapa? Untuk semua. 4 sapi, 1 kambing, kambingnya dimasak, boleh? Boleh. Setelah diambil sebagiannya untuk yang kurban. Kecuali kalau yang kurban mengatakan, kalau buatan nabi pun monggo dimasak kabeh, itu tidak masalah, dimasak. Tapi kalau dimasak Bu, harus ada tambahan apa? Bumbu. Anak digodok-godok bukan Pak? Iya no. Bumbu. Bumbu apa boleh? Nasi nek mateng. Ya, beras dimasak. Dimasak butuh apa boleh? Gas. Nah, gitu kan ada berarti ada butuh dana-dana itu, kecuali kalau ada donatur. Pun kalau berhasil, kalau gasih, kalau sih masak, nggak gitu. Udah dimasak. Begitu dimasak matang, dimakan oleh siapa? Sama. Bapak Ibu masalah itulah min sya'airillah, merupakan bagian dari syiar
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kami juga begitu Pak. Di tempat saya begitu. Jadi kalau misalkan ada kambing, ini kambingnya 2, besok dimasak. Dimasak, begitu kalau sudah matang semuanya kita panggil, halo Bapak Ibu monggo ke tempat penyembelihan untuk makan bersama. Itu nanti ada catatan belakangnya Bu. Ibu-ibu monggo sami rawuh. Catatannya Pak, dilarang membawa rengkot. Iya, kalau tempat kami begitu. Dilarang membawa rengkot. Artinya apa? Harus hadir. Loh, anak aku rengkot harus hadir. Harus hadir. Itu apa? Barang-barangnya itu tuh Pak. Ini loh tetap saja ada yang bawa plastik, bawa rengkot, plastik boleh kan? Akhirnya bawa plastik. Begitu. Iya, makanya kelas-kelas yang begitu itu. Ya, begitu. Jeruan Pak, jeruan. Ini yang sering ya. Jeruan kulit, apa namanya? Kikil, jeruan kikil. Wah, itu di beberapa tempat itu jeruan jadi masalah. Tapi kalau di tempat kami Pak, jeruan itu digodok. Jadi sudah dibersihkan, digodok. Begitu digodok, ya Pak, begitu digodok itu ibu-ibu itu mandang gawe ini. Diiris-iris begitu terus kemudian dimasak. Ya, kikilnya dimasak pakai lombok hijau begitu, jadi kayak oseng lombok hijau kayak gitu. Itu Pak, dulu berasnya kan ada yang donatur tadi, nah dimasak jadi matang nasi. Pak Ibu sekalian, itu dibuat nasi bungkus. Nasi bungkus itu isinya gulai jeruan tadi, oseng, kikil plus ada daging yang sudah masak dibungkus. Bapak sekalian, biasanya kalau kami tempat kami sekitar 100-an bungkus itu. Anak-anak muda itu kita sampaikan mulai dari underpass sampai ke Tugu Kartosuro, jalan kasihkan ke supeltas, tukang parkir, ojek dan sebagainya, main pinggir jalan itu dikasih. Yang satu kelompok lagi dari Tugu Lilin yang sekarang sudah meleleh itu, dari Tugu Lilin sampai ke Manang gitu Pak. Jadi begitu, sehingga kami selesai tidak ada sistem, sudah kita berikan. Wa'at'imul qani' wal muqtar itu dalilnya. Wa'at'imul qani' wal muqtar. Al-Hajj ayat 36. Jadi diberikan makan bagi siapa? Bagi yang minta maupun yang tidak minta. Memang di kelompok begitu ada 2 ya Bu ya. Tapi sejatinya ada 3. Kalau di tempat penyembelihan mesti ada 3 kelompok. Kelompok yang minta, kelompok yang tidak minta, dan ini kelompok ini yang paling rawan ini siluman perang ini, kelompok delike. Ada nggak begitu? Orangnya hadir. Iya, di mana masih ada kelompok itu tadi, kelompok pendelik itu loh, mesti ada itu. Tapi kalau di tempat kami Pak, itu yang potensi-potensi pendelik itu kami karyakan, jadi tidak di tempat didaging. Nah, sudah kita ketahui, pendelik ternyata malah lebih banyak bawa lebih banyak daripada yang sohibul kurban, lebih banyak daripada itu Pak. Nah itu tahun depan kita Bu, tolong dengan pakai di bagian ini ya. Nah, jadi sudah tidak bersentuhan dengan daging. Begitu, itu. Nanti gini, jawaban saya sementara begitu. Nah, jadi apa namanya? Yang 2, yang kalau dimonestasi itu, gimana kulitnya kalau ditukar dengan hewan itu juga boleh dimonestasi. Jadi kulit ditukar dengan hewan, kambing misalnya, nanti boleh. Nah, itu juga tentu ada masalah nanti. Kulit tukar dengan hewan itu Bu, jadi kambing sembelih enak kulitnya melih. Nah, enak kulitnya melih. Ini kulitnya kambing deh. Tukar ke terwelu. Terwelu, dibeli terwelu. Enak kulitnya melih. Apa ini? Golek apa? Orang golek kudu berwarna nih kok. Tidak ada kulit. Nah, jadi begini. Enak ya?
Masih ada lagi? Oh monggo, wah ini tanya jawab tenang ini. Betul apa ya Pak Bu? Ngapunten mau tanya, sebetulnya pertanyaannya sudah berkali-kali dan kelihatannya masih banyak yang belum mantap. Satu saja, korban satu kambing dengan sepertujuh sapi itu lebih utama yang mana? Tentu Jawaban saya mau tekstual atau kontekstual? semuanya. Semuanya. Kalau tekstual satu kambing, tekstual satu kambing. Kalau kontekstual sapi yang urunan itu. Apa jangan untuk mana? Panjangnya yang urunan silakan. Yang kontekstual itu, Bapak Ibu sekalian, karena berpikir tentang syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan urunan sapi, dagingnya semakin babar. Karena dengan semakin babar, maka syiarnya semakin luas. Kecuali kelompok berdelik tadi. Nah, teman ya. Tapi kalau Bapak memburu fadilahnya, begitu, dengan tekstual, maka Bapak kurbannya 1 ekor kambing. Begitu sebenarnya begitu. Dan itu tidak usah dimasalahkan. Wah, wah sapi. Orang ini tidak usah. Dan tidak boleh mencela. Iya begitu. Jadi posisinya penjelasan mau tekstual atau kontekstual begitu. Persoalannya ada di situ. Kalau tekstual, oke, kambing. Karena memang demikian. 1 kambing untuk 1 keluarga. Begitu. Karena memang Rasulullah melaksanakan kurbannya pun dengan gibas tadi. Bahkan Rasulullah dua gibas. Dikab ini, amlaha ini. Kalau dalam hadisnya itu, 2 gibas itu 2 ekor kambing yang besar, begitu disembelih dan tadi di atas namakan Rasul dan keluarganya dan di atas namakan Rasul dengan umatnya. Ini jangan kemudian kita tekstual juga, wah kan diwakili Rasul kan? Harus diwakili Rasul kan? Sudah disebut umat ya Pak, kita umatnya Nabi, oh ya sudah gitu. Nah, kata Pak jadi begitu. Mau tekstual atau yang kontekstual, begitu Pak. Ya, kadang-kadang kita ini sudah berpikirnya sudah apa namanya tadi karena babar. Tapi jangan berpikir Pak, jangan berpikir bahwa kalau nanti saya kurban, saya dapatnya musak sambil toh. Urunannya sama, harga kambing misalkan 3,2. Saya hanya dapat 1 kambing sambil cilik kambing itu. Nilai saya kurban sapi 5 kilo. dapat 5 kilo, ya lumayan lah. Begitu. Nah itu dihilangkan yang begitu. Kenapa? Ketika kita berkurban, hilangkan, Bapak sekalian, hilangkan milik, rasa milik. Jadi hilangkan rasa milik itu. Yang kedua, tamak, serakah, rakus terhadap apa? Terhadap materi. Dalam hal ini yang ada di hewan kurban, ya dagingnya, ya kepalanya, ya lidahnya, ya paruhnya, ya buntutnya. Al-Hajj 37. Dasarnya itu Al-Hajj 37. La yanawallaha luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali yang sampai kepada Allah, sekali-kali yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu bukan berapa banyak darahnya, berapa banyak dagingnya, tetapi yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah, karena dalam kurban itu Bapak Ibu sesungguhnya adalah ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Jadi kurban itu ujian keikhlasan Bapak. Tapi gitu ya Pak. Enten ya Bu. Kurban begitu pas nengok ya kepala dibongkar, ini kan apa itu? Otaknya, dia turun otaknya. Turun lidahnya, ya Allah lidahnya gede banget. Dia itu nggak pasti anaknya. Oh paru juga itu digoreng nanti mungkin. Bapaknya senang itu. Tapi juga. Gitu. Terus kemudian sampai ke daging, dagingnya ngarani aja. Daging yang diminta ngarani. Nah sakit yang keluar menjadi khas dalam dia. Sampai butuh mereka disahut Pak. Nah, berarti masih ada rasa milik. Coba Bapak Ibu sekalian,
Kita kan dasarnya inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Coba Bapak-Bapak sekalian, kalau kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa. Rasa miliknya, rasa cintanya, kecintaannya terhadap materi itu hilang, Pak. Tertutup oleh ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya sendiri loh. Yang disembelihkan anak sendiri. Bapak Ibu, kalau seperti Nabi Ibrahim gimana? Maka Allah mengatakan inna hadza la bala'un 'adzim. Ini adalah ujian yang luar biasa besarnya. Hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebagian rezeki yang diberikan oleh sebagiannya, ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah, ya, ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita, sebagiannya Bu, enggak semuanya, sebagiannya kemudian kita berikan dalam bentuk bahimatul an'am, hewan ternak, bukan anak. Ya, kemarin saya sampaikan di Nurul Iman itu cinta tidak ada 100% ya Bu ya. Bu, cinta ada 100% betul? Oh, iya, cinta 100% itu kayak hitungan bulan awal ya, pas nikah nih kok. Itu Pak, ini bapak-bapak yang pernah menikah, itu hitungannya cuma itu. Nanti kalau ada anak, ibu, bapak pulang, itu ada anak nih, bapak pulang nyari jenengan atau nyari anak? Iya tentu gitu. Apalagi ada cucu, itu yang ada yang punya cucu. Bapak pulang nyari anak sama nyari cucu. Oh istri no berarti istri, no tidak berarti tidak istri. Jadi istri no, no kan tidak. Dia nggak tahu. Makanya Pak. Oh enggak enggak. Ini ya kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengaten nggih kebiasaan yang sering kami jumpai di tiap ada bulan kurban itu ada yang kurban itu kambing, dan setahu saya itu kalau kurbannya kambing dapat jatahnya kambing. Namun ada yang minta daging sapi. Terus akhirnya kebijakan dari panitia kurban itu ya dikasih, ya tetap ini diwenehi daging sapi, jumlahnya tidak seperti yang kurban sapi. Katen terus pundi menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak hanya di satu tempat Bapak sekalian, dan itu pakai ilmu. Orang yang model begitu itu pakai ilmu. Iya. Jadi kurbannya Windo kambing, tapi mintanya jatahnya daging sapi. Itu pakai ilmu. Ilmunya namanya pukilogi. Bapak Ibu itu nanti tinggal kesepakatan. Sebenarnya tidak boleh. Ya kambing ya kambing, tapi nanti itu bisa agak longgar dikit kesepakatan di panitia dan sohibul kurban. Panitia ini membantu, panitia fungsinya membantu. Nah nanti disepakati dengan siapa? Dengan yang berkurban. Semuanya Bu, jangan hanya satu. Semua sohibul kurban berkumpul, bertemu begitu sampaikan. Kalaupun kemudian minta kambing, ya minta kambing, minta sapi ya jatahnya tidak. Karena mungkin dia bilang, soalnya Sapi lebih banyak. enggak minat dengan kambing karena tensi dhuwur. Tensinya tinggi ya, tensi tinggi gitu. Wah saya enggak, padahal tensi tinggi itu yang sapi. Daging kambing tidak. Daging sapi Pak, daging merah itu yang tensi tinggi, itu yang keliru. Panjangan cari itu hasil penelitian di dunia kedokteran itu sapi lebih berbahaya daripada kambing. Nah, maka kemudian nanti ditanya Bu,
ditanya gitu, begitu kurban sapi, tapi kok jenengan kambing nopo sapi? Oke? Jawab, biar kalau wedus mawon doang. Nanti nih Mbak Yuda. Jadi apa namanya? Silakan di kesepakatan panitia. Ya kan, nanti jangan sampai mutung ya Bu ya, gara-gara jika demikian terus betul sah aku rasa kurban ini tiga tempat lain, nyari tempat lain. Kata Ibu, ada lagi? Silakan. Ini yang tadi yang tanya. Iya, kata lagi. Waktunya jam 7.53 ya. Kok rangkum ya? Bismillah, izin bertanya terkait sapi ketika disembelih, sedangkan dia itu sudah dipasang golok di lehernya. Nah, karena sapi ini trauma lihat teman-temannya disembelih, kejadian sapi ini bedal Ustaz, padahal golok itu sudah mau disembelih. Nah, bagaimana hukumnya itu ketika sapi bedal, sedangkan golok itu sudah lepas? Itu apakah boleh kategori halal atau apa Ustaz? Yes. Ini memang menjadi perbedaan di kalangan ulama-ulama mazhab. Jadi yang namanya sapi itu, Bapak sekalian, kalau hewan-hewan disembelih itu, hewan kurban disembelih itu kan, hewan itu kan bahimatul anam itu ada unta, ada sapi, ada kambing. Sapi kambing ditopang. Sapi kambing dengan cara topang itu dibaringkan, kecuali unta tidak dibaringkan. Nah, surat Al-Hajj itu 36 itu. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau yang mau jagal, yang jagal Bapak sekalian, itu kuncinya jagal itu di kepalanya sapi. Kalau kepalanya sapi itu masih banyak ngomong itu apa namanya, rawan bisa lepas itu. Nah, suatu ketika Bapak sekalian, seperti ini kasusnya ya jarang tapi ada, gitu, jarang tapi ada. Bagaimana kalau kemudian sudah disembelih? Kalau menyembelih itu tiga jalan itu putus. Fulkum, mari dengan wajadain, jalan nafas, jalan makan dengan jalan darah. Tiga itu putus. Nah, terus kalau pas yang menyembelih, misalkan apa namanya, pisaunya mencelat, nah, terus biaya badannya boleh, badannya boleh. Bahkan ada yang kemarin itu sudah sembelih, sudah diputus tiga-tiganya masih belum wafat itu. Belum meninggal itu Pak, masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Bahkan ada ayam juga ada, ayam yang kecil itu, ayam sembelih sudah sembelih itu masih giling, masih halan-halan gitu. Nah, nanti terjadi perbedaan pendapat, terutama di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama Hanafiyah. Berbeda itu. Imam Hanafi membolehkan. Ya, Imam Hanafi membolehkan. Jadi mencelat pakai apa namanya, pakai pisau lain itu diulangi dengan zikrullah, ya, jadi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus gimana ini? Ya mudah-mudahan di tempat kita tidak seperti itu ya. Maka kepala ini harus betul-betul di apa namanya ya Pak, harus betul-betul dipegang dengan baik kepala. Jadi bapak-bapak yang beleh gitu, nanti yang beleh itu biasanya sapi itu kan ada ininya, apa nih? Jakun, ada jakunnya itu. Nanti ada jakunnya, nanti neraba begitu, jangan buka kepalanya buat dijangan gitu, dan neraba itu ada jakunnya. Kira-kira 2 jari dari jakun itu tempat pisaunya Pak. Itu. Nah, tempatnya disembelih di sini. Nanti dia. Sementara jawaban saya. Allah. Demikian Bapak sekalian. Dan maling Bu. Ada lagi, satu lagi barangkali. Kalau tidak ada saya tak.
Oh, Apa ini mungkin agak berbeda. Haji itu sama-sama, bahkan kalau haji kan rukun Islam ya, tapi kalau udhiyah atau idul kurban itu kan sunnah muakkadah. Haji pernah libur, apakah kurban itu bisa libur? Saya begini, karena saudara kita hari ini kan dibantai habis-habisan. Saya sempat ragu ini kan, dana ke sana semua atau idul kurban, saya gitu. Saya nyuwun penjelasan. Jadi apakah haji kan pernah diliburkan? Kalau mayoritas kaum muslimin apa bisa meliburkan udhiyah? Ini karena mungkin ada pembantaian kaum muslimin atau kaum muslimin butuh dana. Jazakallah. Jadi, meliburkan udhiyah itu dikandung maksud apakah memang libur sebagai penghormatan untuk saudara-saudara tadi yang dibantai tadi, atau pengalihan dana. Jadi misalkan ini kita hari ini Bapak-bapak sekalian, karena kita melihat saudara kita di Palestina misalkan ini tidak seperti itu ya, maka untuk Masjid Nurul Iman dananya untuk dana kurban akan dialihkan ke Palestina. Boleh tidak? Boleh. Dalam Munas Tarjih 28 tadi juga disebut pengalihan dana begitu. Mana dasarnya? Dasarnya dalam usul fikih itu maqasidus syariah. Ya, salah satu maqasidus syariah itu, tujuan syariah itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Di mana di sana jiwa terancam sedemikian rupa, maka kemudian dana kita alihkan ke sana. Kan udah banyak sampai kemudian kesulitan makanan dan sebagainya itu Pak. Dialihkan ke sana misalkan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang ada di Palestina. Boleh nggak? Boleh. Itu dasarnya dengan maqasidus syariah. Ya, dengan maqasidus syariah. Kan maqasidus syariah ada 5. Salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Tapi apa semuanya akan diliburkan? Nah, terserah, monggo. Masjid Hikmah Bodong, libur boten, enggak apa-apa. Masjid mana lagi? Selawang, boleh. Termasuk ada bencana Pak. Misalkan kita ada bencana di tempat lain, yang di sana kemudian sangat membutuhkan uluran pendanaan begitu. Ini pas kurban, gimana? Dana kurban kita kumpulkan, kemudian kita alokasikan ke tempat bencana untuk dapur umum, untuk logistik, untuk konsumsi dan sebagainya begitu. Boleh. Silakan. Tapi kira-kira masyarakat lebih memilih begitu atau memilih membeli? Milih. Nah, gitu. Walaupun itu boleh, tetapi hampir itu masyarakat memilihnya beli. Karena apa Bu? Nah, itu alasannya min sya'airillah. Karena syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dibagi semua lapisan masyarakat dapat. Yang minta, tidak minta, yang kaya, yang miskin, bahkan yang muslim dan non muslim. Nanti ada ustaz mengatakan, oh itu tidak boleh, harus muslim. Muslim dan muslim semuanya dapat. Begitu. Mentah atau matang. Nanti bedanya dengan akikoh. Kalau akikoh matang. Baik, saya kira demikian Bapak sekalian, sudah ada aroma terapi ini. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf ini untuk pagi ini tidak bahas sebenarnya satu hadis saja tidak perlu. Tapi yang jelas Bapak sekalian, kalau mau catat silahkan. Tadi yang sudah kita sampaikan, mau catat ya. Kurban itu satu, dalil-dalilnya kurban itu satu pada surat Al-Ma'idah ayat 27 ya, surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai ayat 31. Sebenarnya 27 kok itu, tapi 31 proses selanjutnya. Jadi Al-Ma'idah surat berapa Bu? 5 ya, surat 5 ayat 27 utamanya itu, nanti sampai ayat 31. Kedua,
pada surat As-Saffat. Jangan lupa ada Saffat. Surat As-Saffat 102 sampai 107. Oke. 102 sampai 107. Moga nanti di waktu senggang longgar begitu kanjeng buka itu. Oke. Terus surat Al-Kautsar. Apal ini Bapak Ibu ini? Apal ya? Apal apa? Favorit kalau terawih. Al-Kautsar. Ampun. Kemudian Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj ayat 28. Terus lanjut Al-Hajj ayat 34 sampai ayat 37. Oke. Jadi Al-Hajj 34 sampai 37. Ini ayat-ayat Al-Quran ya, firman Allah yang berkaitan dengan kurban. Ya, yang berkaitan dengan kurban. Jadi seperti itu. Kalau yang 27 itu Nabi Adam, As-Saffat itu Ibrahim, Al-Kautsar, Al-Hajj itu syariat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali pada yang akan datang. Ya, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah